Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NPM 223510370. Saya dari kelas 5C, angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video demo mengenai tugas yang saya bikin, yaitu mengenai perhitungan kriptografi, yaitu untuk memenuhi tugas 2 praktikum KKJ. Nah, pada hasil demo ini pada tampilan web ini terdapat uh, dua buah inputan, yaitu inputan pertama meminta meminta user memasukkan teks, kemudian inputan kedua meminta user untuk memasukkan key yang akan dienkripsikan atau dideskripsikan. Nah, pada inputan pertama di sini saya ambil contoh memasukkan teks, yaitu Taufik AB terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk key-nya itu adalah 2. Di sini saya akan mencoba untuk mengenkripsikannya dengan menekan tombol enkripsi. Nah, setelah dienkripsi, maka hasilnya itu adalah C dan D. Nah, kenapa C dan D setelah dienkripsikan? Karena penambahan A dan B tersebut ditambahkan dengan key, itu saya masukkan tadi key-nya 2. Nah, A ditambah A jadi dilangkau sebanyak 2 kali, yaitu menjadi C. Kemudian teks yang kedua yaitu adalah B, dihitung sebanyak 2 kali, jadinya D. Nah, maka proses enkripsi berjalan dengan lancar. Nah, kemudian untuk deskripsinya ini, maka hasil dari enkripsi kita kopikan saja, kemudian kita masukkan ke dalam label inputan teks, kemudian masukkan key-nya itu 2. Nah, deskripsi AB. Nah, kenapa AB? Karena hasil dari enkripsi itu adalah kebalikannya itu dengan deskripsi. Makanya hasilnya AB karena key-nya tersebut dikurangi dengan key-nya dikurangi dengan inputan yang dimasukkan oleh user. Nah, selain user bisa memasukkan teks, user juga bisa menginputkan angka. Misalkan Taufik 23. Nah, key yang kita inginkan adalah 3. Nah, kita inskripsikan, maka angka yang 23 tadi berubah menjadi 56 sesuai dengan penambahannya, yaitu 3 tambah 2 itu 5, kemudian 3 ditambah 3 itu 6. Nah, kemudian untuk deskripsinya di sini juga bisa menormal kembali angkanya, itu 2 Taufik 23. Kemudian untuk proses dalam tampilan web tersebut, di sini saya menggunakan bahasa PHP, yaitu terdapat 2 folder. Pertama dalam komponen, yaitu menyimpan file latar titik PHP dan juga proses titik PHP. Nah, kemudian folder kedua yaitu image, yaitu menyimpan gambar yang akan saya gunakan sebagai background dalam tampilan web. Gambar ini saya dapatkan dari Google. Nah, kemudian pada latar titik PHP di sini saya menggunakan HTML awalnya. Pada bagian awalnya itu menggunakan HTML untuk menampilkan tampilan awal web. Nah, kemudian terdapat 2 inputan di sini, yaitu inputan teks dan juga inputan key, di mana di sini ada label. Nah, untuk buttonnya terdapat juga 2, action dengan name-nya itu action, dan juga namanya enkripsi dan juga deskripsi. Nah, dalam file latar titik PHP ini saya masukkan juga CSS. Jadi CSS-nya itu tidak terpisah file. Jadi saya satukan saja ke dalam satu file, yaitu bernama latar titik PHP. Nah, kemudian untuk codingan bahasa PHP-nya sendiri saya letakkan pada bagian bawah, yang dimana codingan PHP ini terdapat sebuah kondisi, yang mana kondisi if, untuk menghitung result atau hasil yang akan ditampilkan pada tampilan web. Nah, hasilnya ini didapatkan berdasarkan proses titik PHP, yaitu dari variable result. Nah, masuklah kita ke dalam file yang kedua, yaitu adalah proses titik PHP. Nah, pada bagian proses titik PHP ini terdapat 2 function, yaitu function pertama ada function enkripsi dan juga function deskripsi. Pada function enkripsi terdapat 2 parameter, yaitu text dan key. Dapat sebuah variable yaitu result. Nah, variable result itu diberi nilai kosong atau tanda kutip saja. Kenapa diberi nilai kosong? Karena result ini belum ditentukan hasilnya. Hasilnya itu akan didapatkan melalui proses perulangan for.
Nah, dalam proses perulangan for ini, setiap karakter atau teks yang diinputkan oleh user akan dihitung panjang karakternya dengan menggunakan function starlen. Kemudian, setelah itu akan dijadikan teks-teks tersebut ke dalam function akan dijadikan teks tersebut ke nilai ASCII yang menggunakan function ort pada teks dan juga i. Nah, kemudian setelah berubah menjadi nilai ASCII, maka teks-teks tersebut nilai ASCII tersebut ditambahkan dengan key yang sesuai dengan inputan oleh user. Nah, untuk menentukan kemudian setelah hasilnya inputan oleh diubah menjadi ASCII dan juga ditambahkan dengan key, kemudian terdapat juga modulus 2656 di mana itu merupakan sisa hasil bagi dari variabel tersebut setelah ditambahkan dengan nilai key. Nah, kemudian nilai hasil dari proses tersebut disimpan ke dalam variabel result untuk dicetak hasilnya nanti. Nah, kemudian begitu juga untuk function deskripsi. Function deskripsi sama halnya dengan function enkripsi. Hanya saja bedanya yaitu terdapat bagian pengurangan pada key. Jika variabel enkripsi itu ditambah key-nya, pada bagian deskripsi itu key-nya itu dikurangi. Nah, kemudian pada proses PHP ini terdapat juga sebuah kondisi. Dua buah kondisi, di mana kondisi if di dalam if. Ya, kondisi if di sini yang berfungsi jika user menekan salah satu button, yaitu button deskripsikah, inskripsikah, maka akan disimpan ke dalam variabel action. Nah, variabel action ini berguna untuk ketika proses post tersebut berlangsung. Nah, kemudian terdapat juga kondisi if di dalam if ini, yaitu if yang kedua yaitu adalah action sama dengan enkripsi. Jika aksinya itu enkripsi, maka hasil dicetak atau diinput yang akan ditampilkan pada web itu adalah hasil enkripsi pada function enkripsi ini. Nah, kemudian akan dicetakkan teks yang telah dienkripsi dan juga key-nya. Setelah itu, jika selain enkripsi aksinya, maka itu adalah aksi yang kedua itu deskripsi. Maka hasil yang akan dicetak itu adalah hasil deskripsi yang berlangsung di function deskripsi ini. Nah, agar hasil dari proses tersebut tidak lari ke halaman lain atau berpindah ke halaman lain, maka header teks ini saya menambahkan header locationnya itu dengan latar titik PHP agar hasil tersebut tidak berpindah ke halaman lain. Karena setelah saya coba sebelum saya menambahkan ini, hasilnya itu berpindah ke halaman lain. Jadi saya ingin menyatukannya saja, hasilnya ini tetap pada bagian bawah dalam satu halaman, yaitu halaman latar titik PHP pada file latar titik PHP ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai demonstrasi penghitungan kriptografi yang untuk memenuhi tugas 2 praktikum KKJ. Lebih dari kurang, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.